Pemerintah Kota Metro mengadakan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan dengan mengangkat tema penguatan modal manusia dan modal sosial sebagai pondasi pembangunan ekonomi sosial berkelanjutan, bertempat di Aula Kecamatan Metro Selatan, Selasa tanggal 5 Januari tahun 2026. Hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Metro, anggota DPRD Kota Metro, asisten perekonomian dan pembangunan, staf ahli, para kepala OPD, camat, lurah, dan tamu undangan. Beberapa masukan dari masyarakat akan tetap kita tampung, kita usahakan secepat mungkin untuk 2027 atau kalau perlu 2028. Sekarang sudah ada 3 titik yang akan dibangun oleh kementerian. Kita capaiannya, harapannya adalah 22 kelurahan, bangunan koperasi Merah Putih itu harus bisa terbangun di Kota Metro, supaya bisa mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat seluruh kelurahan di Kota Metro. Tadi saya cek Rejomulyo belum mulai, tapi lahannya insya Allah siap. Yang saya cek juga di Pro Asri itu sudah mulai bangun fondasi. Yang Yosomulyo aja yang saya belum lihat, nanti akan saya cek juga. Untuk kelurahan lain itu lahan, kebutuhannya itu adalah 1000 meter persegi kotak. Sedangkan di kelurahan lain masih belum ketemu lahannya, tapi masih terus dicari karena memang targetnya harus terbangun semua. Ya, benar, kita mau mengadakan kegiatan-kegiatan saat ini anggaran sedang sulit. Kita tapi tidak boleh kalah kreatif. Kita bekerja sama dengan swasta maupun pemerintah pusat, baik itu yang di dalam Kota Metro maupun di luar Kota Metro, bahkan di pemerintah pusat, supaya kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun pemberdayaan bisa terus berjalan. Acara musrenbang itu berkaitan yang pertama yaitu berkaitan utamanya jalan. Beberapa jalan di wilayah Metro Selatan ini banyak yang rusak. Saya prioritaskan di Rejomulyo, Sumbersari, bahkan di Margodadi dan di Margorejo, itu yang utama. Drainase berkaitannya ada di pemukiman, kebetulan sudah, walaupun belum semua sudah tertangani dengan dana kelurahan yang ada di kelurahan masing-masing. Berkaitan posyandu, beberapa tadi ada posyandu kita yang ada rehab, yang kedua dengan perbaikan dan sarana prasarana yang kurang yang ada di posyandu yang ada di wilayah kita juga disampaikan. PBB di Metro Selatan alhamdulillah tadi sudah tercapai 76,33%. Tentunya kita tetap nanti optimis dengan Pak Lurah, dengan kolektor yang ada di Metro Selatan, kita upayakan untuk mengingatkan kembali kepada warga kita yang belum memenuhi kewajibannya membayar PBB. Yang kita prioritaskan yaitu jalan, terutama jalan yang dari Margodadi penghubung ke Batanghari itu juga rusak, dan di wilayah Sumbersari, di Rejomulyo yang di Jalan FKW Cendrawasih juga rusak. Yang hadir dalam musrenbang ini juga penuh tadi, undangan kita juga banyak sampai, bahkan sampai 85 orang yang hadir, dan antusias masyarakat yang ada di Metro Selatan sangat mendukung dengan acara musrenbang yang kita laksanakan pada hari ini. Pertama, kita tahu situasi fiskal kita hari ini ya. Saya pikir dan ini menjadi persoalan hampir di semua kabupaten kota bahkan provinsi sekalipun, karena pemotongan dana transfer terjadi di semua kabupaten kota. Maka strateginya adalah bagaimana pemerintah daerah ya, khususnya pemerintah Kota Metro itu aktif ya. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Wakil, reaktif, tapi aktif untuk mengakses program-program yang berasal dari pusat ya. Kami kan di DPR itu kan punya banyak fraksi ya. Ada fraksi Keadilan Sejahtera, fraksi PDIP, fraksi Golkar dan lain sebagainya. Pasti memiliki keterwakilan ya di DPR RI yang kemudian menjadi mitra dari kementerian-kementerian yang ada. Maka hal yang harus kemudian dilakukan adalah mendorong bagaimana fraksi-fraksi yang kemudian yang ada di Kota Metro ini, yang kemudian memiliki perwakilan yang ada di DPR RI itu mengusulkan program-program yang kemudian bisa diakses. Saya pikir itu adalah langkah yang cukup konkret ya, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, mengingat memang skemanya seperti itu. Kalau kemudian kita aktif menyampaikan proposal, gagasan, usulan, saya pikir pemerintah pusat akan sangat respon terhadap kondisi yang ada. Contohnya, misalkan 2 anggaran dana DAK itu kan hasil dari bagaimana kemudian pemerintah Kota Metro melalui
jejaring yang ada di pemerintah pusat bisa mengakses anggaran dana alokasi khusus gitu. Saya pikir kita harus objektif ya menilai kinerja. Artinya objektif dalam artian kita kan proses transisi pemerintahan yang terjadi kan sangat pendek ya. Dimulai dari Februari 2025 ya, proses transisi kepemimpinan di tingkat wali kota, kepala daerah, kemudian proses transisi di tingkat OPD dan lain sebagainya. Saya pikir memang hari ini pemerintah kota di tahun 2025 belum memiliki cukup waktu untuk kemudian bisa banyak mengakses program-program yang ada di pemerintah pusat, karena situasi kondisi konsolidasi di tingkat pemerintahan, di tingkat OPD dan lain sebagainya memang masih sangat dinamis dalam konteks pemantapan di tingkat OPD. Time 7 TV Lampung melaporkan.